Episode 52. Suara deru sepatu bergesekan dengan lantai rumah sakit menandakan kepanikan seseorang yang terus menelusuri lobi rumah sakit. Di depan ruangan IGD, langkah kaki Ron dan John terhenti menghampiri seorang wanita parubaya. Ron berjongkok di depan wanita parubaya itu yang duduk di bangku tunggu pasien dengan baju yang penuh dengan bekas noda darah. "Mom, ada apa? Apa yang terjadi?" "Mom, tidak apa-apa." Pertanyaan beruntun dilontarkan Ron sembari terus memeriksa keadaan wanita yang disayanginya itu. Nancy masih terus menangis sesegukan, berusaha menenangkan diri mengatur napas untuk bisa menjawab pertanyaan anaknya. Nancy benar-benar shock dengan kejadian itu. Meskipun merasa sedikit lega karena melihat tidak ada luka di tubuh mamanya, tapi Ron masih benar-benar khawatir melihat mamanya yang terlihat begitu ketakutan. Ron pun mensejajarkan tubuhnya duduk di samping Nancy, mendekap tubuhnya dan berusaha menenangkannya. "Don't worry, everything will be okay, Mom." "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, Mom." "I'm afraid, very afraid, Ron." "Saya takut, sangat takut, Ron," ucap Nancy dengan sekuat tenaga. Perasaan shock, takut, dan merasa bersalah pada gadis yang menolongnya bercampur jadi satu. Tangannya bergetar, bayangan Elijah menyelamatkannya hingga Elijah tertabrak mobil itu masih terus berputar di pikirannya seperti roll film. Ron masih terus berusaha menenangkan wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Ron baru kali ini melihat mamanya kacau dan sangat ketakutan. Jika tidak ada gadis itu, Mami pasti sudah tiada, Ron. Nancy masih terus sesegukan berusaha bercerita pada Ron. Dan akhirnya dengan susah payah Nancy berhasil menceritakan semua kejadiannya pada Ron. Ron yang mendengarnya pun merasa sedih dan harus berterima kasih pada gadis itu. Ron masih tidak percaya di zaman sekarang ini yang dipenuhi dengan orang mementingkan diri sendiri, ternyata masih ada seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain, terlebih pada orang yang tadi dia kenal. Ron jadi kembali teringat dengan Elijah, gadis penyelamatnya yang juga rela menyelamatkan nyawanya tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Suara pintu IGD dibuka membuat Ron dan Nancy seketika berdiri. Dari pintu IGD tanpa dua orang dokter keluar dengan perdebatan. Salah satu di antaranya terlihat cemas dan panik. "Maaf dokter, sepertinya kita belum bisa melakukan tindakan apa-apa. Gadis itu kehilangan banyak darah dan stok darah di rumah sakit ini sedang kosong. Saya akan berusaha bagaimanapun caranya. Saya akan mendapatkan donor darah itu untuk Nona cantik," ucap Dokter Danu yang terlihat kacau dan di wajahnya tersirat rasa khawatir yang begitu dalam. Flashback on. Nancy menangis histeris sambil mendekap tubuh Elijah. Semua yang berada di tempat kejadian segera memanggil ambulans. Elijah dibawa ke dalam mobil ambulans bersama Nancy yang ikut serta di dalamnya. Nancy tak henti-hentinya melafalkan doa untuk gadis penyelamatnya. Mobil ambulans yang membawa Elijah sudah tiba di rumah sakit. Elijah dibawa segera ke ruangan IGD. Kebetulan saat itu Dokter Danu yang sedang bertugas. "Kasus kecelakaan, Dok. Apa kita menunggu prosedur polisi?" ucap salah satu perawat. "Jika berurusan dengan nyawa, jangan pernah menunggu apapun. Tugas kita adalah berusaha menyelamatkan nyawa pasien," ucap Dokter Danu tegas berjalan menuju ruangan IGD diikuti dengan beberapa perawat. Dokter Danu adalah dokter muda yang berbaik hati. Ia menjalankan sumpahnya sebagai dokter dengan prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa pasien. Betapa terkejutnya Dokter Danu saat membuka pintu IGD melihat wanita yang ia sayanginya itu berada di atas ranjang rumah sakit. Dengan banyak darah, ia pun panik. "Nona cantik," teriak Dokter Danu tersirat rasa khawatir dan cemas membuat semua perawat kaget dan heran. Dengan segala kemampuannya, Dokter Danu yang dibantu beberapa dokter dari tim medis lainnya memeriksa Elijah dengan seksama. "Bertahan, Nona cantik, bertahan." Dokter Danu masih terus memberikan pertolongan ketika denyut nadi Elijah mulai melemah. "Ya Tuhan, hamba tidak berharap banyak untuk bisa memiliki Nona cantik, tapi setidaknya berikan hamba kesempatan untuk selalu bisa melihat Nona cantik baik-baik saja dan bahagia. Amin." Seutas doa dipanjatkan Dokter Danu di dalam hati dengan tulus sembari terus melakukan pertolongan pada Elijah. Flashback off. Episode 53. Suara pintu IGD dibuka membuat Ron dan Nancy seketika berdiri. Dari pintu IGD tanpa dua orang dokter keluar dengan perdebatan. Salah satu di antaranya terlihat cemas dan panik. "Maaf dokter, sepertinya kita belum bisa melakukan tindakan apa-apa. Gadis itu kehilangan banyak darah dan stok darah di rumah sakit ini sedang kosong. Saya akan berusaha bagaimanapun caranya. Saya akan mendapatkan donor darah itu untuk Nona cantik," ucap Dokter Danu yang terlihat kacau dan di wajahnya tersirat rasa khawatir yang begitu dalam. "Dokter, kalau boleh saya tahu golongan darah apa yang Anda butuhkan?" setelah Ron bertanya pada Dokter Danu yang sedang terlihat akan menghubungi seseorang. "Maaf, Anda siapa?" tanya Dokter Danu balik.
Saya anak dari wanita yang ditolong gadis itu. Ron memegang tangan mamanya. Seketika Dr. Danu meraup wajahnya kasar. Ya Tuhan, Nona cantik, bagaimana saya bisa melupakanmu kalau setiap kebaikan dan pengorbananmu pada orang lain membuat saya semakin kagum. Gumam pelan dokter tampan itu, tapi masih bisa didengar Ron dan Nancy. Dr. Danu kembali teringat beberapa hari yang lalu, ia menemui Elijah. Dr. Danu menyatakan perasaannya pada Elijah, tapi Elijah tidak bisa menjawab karena ia tidak memiliki perasaan pada Dr. Danu. Bagi Elijah, Dr. Danu sudah seperti sahabat rasa persaudaraan, tidak lebih. Lalu Dr. Danu pun bertanya bagaimana perasaan Elijah pada Raihan. Dan pada saat itulah Dr. Danu bisa mengetahui bahwa sebenarnya Elijah begitu mencintai Raihan tanpa Elijah sadari. Maksud Anda, dokter? Tanya Ron mengerutkan alis, membuyarkan lamunan Dr. Danu. Tidak apa-apa tuan, sepertinya julukan gadis penyelamat memang cocok untuk gadis itu. Sudah sering kali saya mengobati lukanya karena menolong orang lain. Bahkan pada orang yang tadi kenal, ucap Dr. Danu semakin membuat Ron penasaran dengan gadis yang telah menolong mominya itu. Baiklah tuan, gadis itu membutuhkan donor darah golongan O. Apakah Anda bisa membantu kami untuk mencarinya? Ron tersenyum. Tentu saja bisa dokter, kebetulan golongan darah saya juga O. Anda bisa mengambil sebanyak yang Anda mau untuk gadis penyelamat itu. Seketika terlihat Ron senang pada wajah Dr. Danu. Baiklah tuan, mari kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dr. Danu mengajak Ron ke sebuah ruangan cek darah. Titit, terdengar suara monitor yang menandakan kehidupan Elijah. Saat ini Ron berada di sebelah tempat Elijah berbaring yang hanya terhalang kain tirai. Ron masih terbaling dengan darah yang mengalir pada selang menuju sebuah kantung darah. Gadis penyelamat, semoga dengan darahku kamu bisa terselamatkan. Gumam Ron yang masih belum mengetahui bahwa Elijah adalah gadis yang telah menyelamatkan mamanya. Darah Ron telah selesai diambil, Ron pun beranjak dari ranjangnya. Baru saja beberapa langkah, seorang perawat menyikap tirai yang menghalangi pandangan Ron pada tempat Elijah. Saat tirai terbuka, seketika Ron membulatkan mata tak percaya melihat gadis yang ia cintai. Gadis yang ia cintai terbaring tepat di ranjang tempat gadis yang telah menyelamatkan mominya itu. Oh my god, Jolie, teriak Ron betapa kagetnya. Dengan cepat ia mendekat menghampiri ranjang tempat Elijah terbaring. Tanpa terasa seorang Ron yang dia kenal kejam, yang hidup keras di dunia mafia itu, secara tidak sadar pertama kalinya menitikan air mata. Jolie, kau ini apa? Manusiakah? Bidadari atau malaikat? Ron benar-benar sudah tidak bisa berpikir. Jolie, kau harus selamat. Kau harus bertahan hidup. Ron terduduk lemas di kursi dekat ranjang Elijah sembari memegang tangan Elijah. Maaf tuan, sebaiknya Anda menunggu di luar, karena sebentar lagi dokter akan kembali memeriksa, ucap seorang perawat mengagetkan Ron. Ron pun mengangguk dan kembali menoleh pada Elijah sebelum beranjak melangkahkan kaki meninggalkan Elijah sampai pada pintu terdengar suara monitor. Tit. Episode 54. Dek, lagi-lagi Raihan memegang dadanya merasakan sakit, bukan sakit secara fisik yang ia rasa tetapi sakit secara naluri. Ikatan cinta yang begitu besar yang Raihan rasakan pada Elijah, sehingga ia bisa merasakan jika sesuatu terjadi pada gadis yang ia cintai. Elijah, ada apa denganmu sayang? Raihan sedari tadi tidak bisa merasa tenang. Tapi kenapa Reno bilang Elijah baik-baik saja dan sedang pergi berakhir pekan ke taman tadi pagi saat ia menelpon? Batin Raihan. Raihan ingin mencoba menghubungi kembali Elijah, tapi diurungkan karena saat ini sudah tengah malam. Jika saja keberadaannya di kota Yeye tidaklah sangat penting untuk kelangsungan perusahaannya, dia pasti sudah kembali ke kota XX untuk memeluk Elijah erat karena sudah begitu merindukan Elijah. Akhirnya Raihan memutuskan mengambil air wudhu dan menjalankan sholat tahajud. Ya Allah, seuntai kalimat doaku panjatkan padamu. Berikanlah keselamatan dan perlindunganmu pada gadis yang hamba cintai, Elijah dimanapun dia berada. Amin. Dr. Danu dan semua dokter dari tim medis berlari ke ruang tempat Elijah berada. Setelah Ron dan seorang perawat berteriak. Di balik jendela kaca, Ron melihat Dr. Danu dan para tim medis melakukan pertolongan pada Elijah. Alat bantu, decesok atau alat pacu jantung pun digunakan karena detak jantung Elijah melemah. Semua yang berada di dalam terlihat tegang, apalagi Dr. Danu terlihat jelas kecemasan yang tidak seperti biasanya saat menghadapi pasien lainnya. Nancy mendekati Ron yang masih berdiri di balik jendela kaca. Mom, dia adalah gadis yang Ron cari selama ini, gadis yang Ron cintai, ucap Ron yang membuat Nancy terkejut. Apa dia yang pernah kamu ceritakan pada Mumi, gadis yang menyelamatkanmu? Tanya Nancy pada Ron yang dibalas anggukan oleh Ron. Ya Tuhan,
Nancy mendekap mulutnya, perasaan bersalah kembali muncul. Maafkan Momina, dia gadis polos. Hatinya sungguh baik. Aku mencintainya, Mah, dan aku tidak akan melepaskannya untuk siapapun. Ucap Ron masih terus menatap ke dalam ruangan Eliza. Dr. Danu masih terus berusaha melakukan pertolongan pada Eliza. Keringat di dahinya pun tak henti menetes berpapasan dengan air mata yang tak sadar ia keluarkan di tengah kepanikan dan kecemasan. Nona cantik, kamu harus kuat, bertahanlah, kumohon. Suatu keajaiban, mungkin berkat kebaikan Eliza, doa Rehan dan usaha semangat Dr. Danu membuat takdir Tuhan mengembalikan denyut jantung Eliza kembali normal. Dr. Danu mengembuskan napas kasar, mengetahui denyut jantung Eliza kembali normal. Nona cantik, kau pasien pertama yang membuatku ketakutan. Gumamnya pelan, tapi semua tim medis bisa mendengarnya dan menyimpulkan bahwa gadis ini memang benar-benar spesial bagi dokter muda tampan itu. Dr. Danu masih berada di dekat ranjang Eliza. Ketika semua para tim medis sudah keluar meninggalkan ruangan itu, Ron yang masih khawatir pun meminta izin perawat untuk melihat Eliza. Saat ini Ron sudah berada di samping Dr. Danu yang masih terus memandang wajah pucat Eliza yang tetap terlihat cantik. Ia tersenyum. Nona cantik, saya yakin kalau kamu sudah sadar pasti kamu akan mengeluh karena jarum infus di tanganmu. Ucap Dr. Danu mengingat polosnya Eliza yang takut jarum suntik. Sepertinya dokter mengenal dekat dengan gadis ini. Tanya Ron yang mendengar ucapan Dr. Danu, ditambah lagi sejak awal ia sudah melihat ekspresi rasa khawatir, kesedihan yang terlihat jelas di wajah dokter itu. Dr. Danu pun menoleh pada Ron. Tentu saja saya mengenalnya, Tuan. Bukan hanya dekat, tapi saya sudah jatuh hati pada gadis penyelamat ini sejak pertama kali kami bertemu. Jawab Dr. Danu to the point dengan perasaannya. Mendengar itu, Ron merasakan rasa cemburu di hatinya. Tapi memang tidak bisa ia pungkiri bahwa gadis yang ia cintai ini sangat spesial, bisa membuat siapapun jatuh hati bahkan ketika pertama kali bertemu. Jadi tak heran jika dokter muda itu juga menyukai Eliza, batin Ron. Tapi sayang, Nona cantik sudah jatuh hati pada seseorang. Saya sudah terlambat, saya ingin dia bahagia meskipun itu bukan dengan saya. Ucap Dr. Danu. Entah mengapa dia bisa mengutarakan isi hatinya pada Ron, mungkin karena saat ini pandangannya masih terus menatap Eliza, sehingga semua suara hatinya bisa keluar begitu saja. Tidak ada kata terlambat untuk mendapatkan hati seseorang, Dok. Ucap Ron tegas, mengingat dia juga tahu bahwa Abdul yang dicintai Eliza.